Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Putra, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2022, kelas E. NIM saya yaitu 424222184. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya telah membuat video dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Syaifuddin Nur selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 materi sekaligus. Yang pertama yaitu tentang pengembangan instrumen tes. Kemudian yang kedua kita akan menjelaskan tentang analisis butir soal. Kemudian yang terakhir yaitu pengolahan hasil soal atau hasil belajar. Nah, nanti kita akan membahasnya ketiga-tiganya dalam satu video ini secara seksama. Jadi harap diperhatikan dan fokus. Baik, langsung saja ke materi pertama yaitu tentang pengembangan instrumen tes. Nah, sebelum kita mempelajari pengembangan instrumen tes itu, kita harus tahu apa sih tes itu. Nah, tes merupakan sekumpulan butir pertanyaan yang berfungsi untuk mengukur aspek psikologis tertentu. Aspek psikologis itu dapat berupa prestasi belajar yang merupakan kemampuan intelektual. Ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mustaqim, tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Kemudian pekerjaan atau hasil dari jawaban tersebut akan menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut, sehingga maksudnya itu guru dapat menilai seorang siswa ketika siswa tersebut telah diberikan tes baik berupa soal maupun tugas. Menurut Mardapi juga menyatakan bahwasanya tes adalah sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau sejumlah pernyataan yang harus diberikan baik dengan tanggapan dengan tujuan mengukur untuk mengetahui tingkat kemampuan seorang siswa sehingga dapat mengungkap aspek tertentu dari orang yang kita kenai tes. Kemudian menurut Ari Kunto, tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Nah, jadi di sini tes itu bertujuan untuk agar kita mengetahui tolak ukur pencapaian atau tingkat kemampuan siswa kita sampai mana. Nah, kemudian ada pun jenis tes. Nah, ini jenis tes ini ada 8 jenis ya teman-teman. Yang pertama yaitu tes seleksi. Ini biasanya digunakan untuk pendaftaran. Kemudian ada tes awal, tes akhir, tes diagnostik. Ini juga buat yang belum tahu, ini untuk mendiagnosa untuk mengetahui gaya belajar siswa. Kemudian ada tes formatif, tes sumatif, tes individu dan kelompok. Kemudian jenis tes menurut jawaban. Nah, syarat suatu tes atau soal atau instrumen tes dapat dikatakan baik itu yang pertama harus valid. Valid itu apa? Harus sudah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sudah sahih. Kemudian untuk reliable, ini sesuai dengan materi yang pernah disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu distandarisasikan atau sudah pasti, sudah paten, walaupun guru A atau guru B yang mengajar jawabannya juga sama karena soalnya sudah sesuai dengan jawabannya. Kemudian objektif. Objektif itu maksudnya bagaimana? Nah, di sini itu dapat mengetahui kemampuan siswa dengan tes tersebut.
seperti itu. Kemudian dalam rangka menyusun suatu instrumen, yang pertama itu kita bahas instrumen tes aja ya. Untuk instrumen tes sementara tidak. Instrumen tes yang pertama, kita harus menentukan tes penyusunan. Kita harus tahu tujuan dari disusunnya tes tersebut bagaimana. Kemudian menyusun tabel spesifikasi. Kita harus membuat kisi-kisi terlebih dahulu supaya apa? Kalau ada kisi-kisi itu nanti itu akan menjadi acuan ketika kita membuat soal. Kemudian menyusun butir tes dan kunci jawaban. Nah, kemudian dari kisi-kisi tersebut dibuatlah soal beserta kunci jawaban. Kemudian kita validasi, kita cek sudah benar atau ada yang keliru. Kemudian kita revisi apabila apabila ada yang perlu diubah. Kemudian nanti itu kita uji cobakan kepada beberapa siswa yang dianggap sudah mewakili beberapa siswa yang lain. Semisal kita ambil 3 anak. Kemudian kita analisis apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, nanti kita revisi lagi. Setelah kita revisi, kita rakit kembali tes tersebut menjadi tes yang sudah utuh dan valid. Baik teman-teman, kita lanjut tentang materi berikutnya, yaitu analisis butir soal. Apa sih analisis butir soal itu? Analisis butir soal atau item analisis adalah suatu kegiatan dalam menentukan tingkat kebaikan atau kebenaran dari setiap soal pada sebuah tes, sehingga informasi yang didapatkan dari kegiatan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki soal yang sudah disusun. Kemudian tujuan dari analisis butir soal yaitu yang pertama untuk mengkaji setiap butir soal supaya mendapatkan soal yang bermutu. Kemudian dengan adanya analisis soal ini dapat meningkatkan kualitas butir tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif atau tidak valid. Kemudian dengan melakukan analisis ini kita dapat mengetahui informasi diagnostik beserta dikti mengenai pemahaman materi yang telah diajarkan serta membantu pengguna tes dalam mengevaluasi kualitas tes yang digunakan. Kemudian perlu diketahui jenis analisa dalam butir soal itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama itu analisis kualitatif atau secara teoritik, kemudian analisis kuantitatif atau secara empirik. Sekarang kita akan membahas yang kualitatif dulu. Nah, analisis butir soal secara kualitatif itu dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal, baik itu tertulis, perbuatan maupun nilai sikap. Analisis ini biasanya dilakukan sebelum soal digunakan atau diujikan. Jadi penelaahan secara kualitatif ini adalah setiap soal dianalisis dari baik segi materinya, konstruksinya, tatanan bahasanya atau budayanya, serta kunci jawaban dan pedoman penskorannya. Dalam melakukan analisis ini, kualitatif ini ya teman-teman, penelaah harus mempersiapkan bahan-bahan penunjang sepertinya yang pertama, kisi-kisi tes untuk mengetahui ini sudah sesuai dengan kisi-kisi atau tidak. Kemudian kurikulum yang digunakan, buku sumber atau sumber ajar, dan kamus bahasa Indonesia. Kenapa kamus bahasa Indonesia? Nah, kamus bahasa Indonesia di sini bertujuan untuk mengetahui kata yang sesuai atau tidak, yang sudah sesuai kaidah atau tidak. Kemudian komponen analisis materi diantaranya yaitu harus dipastikan ya apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang diajarkan, jenjang kemampuan berpikir siswa. Semisal jika siswa tersebut masih kelas 1 ya dikasih soal kelas 1, jangan dikasih soal kelas 2. Kemudian kunci jawabannya itu dengan isi pokok soal. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator pembelajaran. Pengecoh harus berfungsi. Ya, perlu digarisbawahi juga ini. Setiap soal harus mempunyai satu kunci jawaban yang benar. Artinya satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban. Jadi tidak boleh satu soal terdapat 2 jawaban, 3 jawaban. Seperti itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi satu soal satu kunci jawaban.
karena untuk memenuhi syarat-syarat tes yang baik pada yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu distandarisasikan seperti itu. Kemudian kualitatif dalam segi konstruksi. Dalam segi konstruksi ini, konteks penulisan soal adalah proses evaluasi untuk memastikan bahwa soal-soal yang dibuat sesuai dengan prinsip penulisan soal yang baik. Kemudian analisis dari segi bahasa. Analisis kualitatif dari segi bahasa dalam penulisan soal berfokus pada penggunaan bahasa yang tepat. Dalam bahasa yang tepat dan juga menggunakan bahasa yang baik sehingga tidak membuat siswa bingung. Seperti itu. Kemudian dalam segi bahasa ini harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, menggunakan bahasa yang komunikatif atau sehari-hari, kemudian tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, bias budaya, seperti itu. Kemudian pilihan jawaban tidak mengulang kata atau kelompok kata yang sama. Kemudian dalam teknik analisis kualitatif ada dua ya teman-teman. Yang pertama teknik moderator. Apa sih teknik moderator itu? Teknik moderator itu merupakan teknik menganalisis dengan cara berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah, sebagai moderator dalam diskusi tersebut. Kemudian ada teknik panel, yaitu suatu teknik menelaah butir soal berdasarkan kaidah penulisan butir soal. Kaidah tersebut diantaranya itu materi konstruksi, bahasa atau budaya, kebenaran dari kunci jawaban, atau pedoman penskoran yang digunakan. Nah, dalam menganalisis butir soal secara kualitatif, penggunaan format penelaahan soal akan sangat membantu dan mempermudah prosedur pelaksanaannya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Teknik analisis kuantitatif ya, atau empirik, secara empirik. Teknik ini yaitu dikenal juga dengan analisis empirik. Analisis ini itu dilaksanakan untuk mengukur beberapa kriteria kualitas soal, diantaranya validitas kebenaran soal tersebut, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan efektivitas pengecoh atau fungsi distraktor tersebut. Nah, jadi teknik ini berfungsi untuk mengetes atau mengukur kualitas soal tersebut ya. Kemudian yang pertama itu ada ada 5 ya analisis dalam kuantitatif. Yang pertama itu tingkat kesukaran, daya pembeda, fungsi pengecoh, validitas, reliabilitas. Nah, nanti ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal itu adalah peluang untuk menjawab benar atau benar suatu soal pada tingkat kemampuan yang dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui soal tergolong soal mudah atau susah. Nah, ini bertujuan untuk kita mengetahui soal yang kita buat itu termasuk susah atau mudah. Kita dapat menggunakan rumus tersebut. Seperti ini rumusnya, yaitu P tingkat kesukaran sama dengan jumlah peserta didik yang menjawab benar, kemudian jumlah peserta didik. Nah, nanti ini kita hitung sehingga kita dapat mengetahui rata-rata siswa itu bisa atau tidak. Jika siswa rata-rata bisa, maka termasuk soal tersebut masuk kategori yang tidak sukar. Nah, seperti itu. Kemudian ada daya pembeda. Daya pembeda ini merupakan suatu indeks ya yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok atas atau peserta tes yang kelas atas dan kelompok peserta yang kelas bawah. Daya pembeda suatu butir itu berfungsi untuk menentukan apakah suatu butir soal dapat membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan pada kelompok tersebut. Nah, seperti ini. Nah, nanti ketika daya bedanya ini pada skor 0,40 sampai 1.00 itu artinya baik. Maksudnya soalnya juga tidak perlu direvisi, sesuai. Nah, kemudian fungsi pengecoh. Fungsi pengecoh ini yaitu pokok soal dan alternatif jawaban. Alternatif jawaban juga terdiri dari 2 bagian ya. Yang pertama kunci jawaban dan pengecoh. Nah, pengecoh ini dikatakan berfungsi
Apabila semakin rendah tingkat kemampuan peserta tes, semakin banyak memilih pengecoh, atau makin tinggi tingkat kemampuan peserta tes akan semakin memilih pengecoh. Nah, adanya pengecoh di sini untuk mengerti anak-anak agar lebih fokus, seperti di antara ada 3 jawaban A, B, C, yang benar kan C. Nah, A dan B itu namanya pengecoh. Nah, seperti itu. Adapun indeks pengecoh dapat dihitung dengan rumus seperti ini. IP atau indeks pengecoh sama dengan P jumlah peserta didik yang memilih pengecoh, yang memilih soal jawaban pengecoh tadi. Kemudian dibagi jumlah peserta didik yang ikut tes dikurangi jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal, artinya tidak memilih pengecoh tadi. Kemudian dibagi N jumlah alternatif jawaban atau opsi, kemudian dikurangi 1 bilangan tetap dikali 100%. Nah, nanti setelah dihitung di sini kita akan mengetahui sebagai apa, seberapa fungsi dari pengecoh yang kita buat dalam soal. Kemudian ada validitas. Nah, validitas ini merupakan kecermatan tes dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Karena apa teman-teman? Suatu tes itu bisa dikatakan valid atau sesuai apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Validitas atau kesohian mengacu kepada bahwa tes itu benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Misalkan, semisal tes ini ditujukan untuk mengukur kemampuan berbicara, maka tesnya harus dalam bentuk tes lisan, bukan menulis, seperti itu. Semisal lagi nih ya, tesnya ditujukan untuk misal kemampuan dalam bermain bola voli, ya tesnya itu tes olahraga, tes fisik, bukan secara tertulis juga, seperti itu. Kemudian ada reliabilitas. Reliabilitas suatu tes merupakan konsistensi dari suatu tes dalam mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga pengukuran itu memberikan informasi yang dapat dipercaya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengolahan hasil belajar. Apa itu pengolahan hasil belajar? Pengolahan hasil belajar siswa adalah suatu proses menganalisis, menafsirkan, atau informasi tentang hasil belajar siswa dalam bentuk angka, predikat, atau deskripsi. Nah, menurut Taufik Abdullah At-Tamimi ini, teknik pengolahan hasil belajar siswa mengacu pada 3 aspek ya. Yang pertama ada dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif ini merupakan ranah yang berkaitan dengan pengetahuan. Bloom membagi domain kognitif menjadi 6 tingkatan, dari kemampuan terendah ke yang maksimal, yaitu mengenal, memahami, mengaplikasikan atau menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, kemudian sintesis atau menciptakan. Nah, teknik pengolahan dan penilaian ranah kognitif ini atau pengetahuan disampaikan pendidik atau guru dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Nilai pencapaian pengetahuan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan angka dengan skala 0 sampai 100. Nah, predikat dan atau deskripsi capaian kemampuan peserta didik. Ini nilai pengetahuan diperoleh dari nilai ulangan harian atau kita singkat NUH, kemudian nilai ulangan semester atau NUTS, dan nilai ulangan akhir semester atau NUAS yang dilakukan dengan beberapa teknik penilaian. Nah, di situ kita lihat ya, yang pertama ini ada tabel contoh pengolahan nilai ulangan harian. Nah, seperti tersebut, itu ada ulangan harian 1, 2, 3, kemudian kita ambil nilai rata-rata, serta di situ juga ada nilai ada tabel contoh pengolahan nilai akhir, ada nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan nilai akhir, kemudian dibulatkan. Nah, kemudian skala yang digunakan untuk penetapan predikat ini seperti ini. Dalam skala kurang, semisal nilainya rata-rata kurang dari
65 berarti nilainya predikatnya D. Kalau 65 sampai 77 berarti cukup atau C. Jika skornya 78 sampai 89 berarti baik atau B. Jika nilainya skala 90 sampai 100 berarti predikatnya itu sangat baik atau A. Nah, gimana sih caranya kita cari nilai rata-rata tunggal? Kok bisa menentukan skalanya segini? Predikatnya apa? Nah, ini ada rumusnya. Yang pertama itu X. X sama dengan jumlah semua nilai tadi. Semua nilai tadi ini semisal A ini nilai keseluruhan mulai dari nunut, luas sampai nilai akhir itu dibagi banyaknya data. Banyaknya data atau X. Ya, X sama dengan jumlah semua nilai data dibagi N banyaknya data. Nah, dengan menggunakan rumus rata-rata tunggal kita dapat menemukan skala nilai dari siswa tersebut dan predikatnya. Kemudian ranah afektif. Nah, ranah afektif ini merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap atau perilaku. Dalam penilaian K13, ranah afektif ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama itu sikap spiritual dan sikap sosial atau tingkat sosial siswa tersebut, baik secara dengan guru, cara mereka bersosial, berkehidupan sosial, cara mereka bertemu dengan temannya, bagaimana seperti itu. Teknik pengolahan dan penilaian ranah afektif atau sikap ini ada 5. Yang pertama itu periodisitas penilaian. Kedua, integrasi dengan aktivitas pembelajaran. Kemudian ketersediaan bukti sikap, penilaian formatif dan sumatif, serta fleksibilitas dan konteks pembelajaran. Jadi seperti itu. Kalau ranah afektif itu penilaiannya berkaitan itu dengan sikap atau perilaku dari siswa tersebut selama di lingkungan belajar atau di sekolah. Kemudian ini ada penilaian psikomotorik ya. Penilaian psikomotorik itu yang juga berkaitan dengan keterampilan siswa tersebut. Biasanya itu bersandingan langsung dengan ranah kognitif. Nah, teknik pengolahannya ini, keterampilan ini dapat yang pertama yaitu menggunakan penilaian kinerja, proyek tugas praktis, simulasi portofolio, keterampilan atau ujian praktek ya. Di sini untuk teknik pengolahan dan penilaiannya. Nah, ini ada contoh penyajian data hasil belajar siswa. Nah, di situ dapat kita lihat ada nilainya seperti pengetahuan. Nah, itu kan bergandengan. Ada pengetahuan dan keterampilan itu kognitif dan psikomotorik. Seperti pendidikan agama, kognitifnya 92, keterampilannya 92, kemudian nilai akhirnya 92, maka predikatnya berarti A. Nah, seperti itu dan seterusnya. Kemudian ada lagi di situ juga terdapat berbagai penilaian psikomotorik keterampilan siswa tersebut, baik dalam mengikuti ekstrakurikuler dan lain-lain. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya terkait 3 materi tersebut. Apabila ada saran dan kritik silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.